Apa jadinya kalau PSIM datangkan pelatih dari Eropa? Persik kehilangan nomor keramat. Bali United latihan tertutup, PSBS bocorkan staf lama Persik, dan Persebaya diserbu Balkan. Super League 2025-2026 belum dimulai, tapi atmosfernya sudah panas. 5 klub, 5 drama, satu pertanyaan besar. Siapa yang benar-benar siap untuk jadi raja baru di kasta tertinggi Indonesia? PSIM Yogyakarta tak mau cuma jadi tim promosi yang numpang lewat. Dengan pelatih asal Belanda Jean-Paul van Gastel, mereka bangun kekuatan besar-besaran. Datangkan 8 pemain asing, 6 diantaranya baru dari Slovenia, Argentina, Jepang, hingga Tajikistan. Ini bukan sekadar bursa transfer biasa, ini revolusi total di tubuh Laskar Mataram. Mereka bersiap jadi ancaman nyata di BRI Super League, dari Zivalenti ex Persik hingga Rafinha ex PSIM musim lalu. Mereka jadi tulang punggung revolusi Van Gastel. Pelatih jebolan Feyenoord itu punya catatan hebat, pernah bareng Koeman dan Van Bronckhorst. PSIM juga amankan 12 pemain lokal, termasuk Cahya Supriyadi dari Timnas U23. Laskar Mataram tak main-main. Tapi apakah chemistry mereka secepat harapan Braja Musti? In the second half we lost the control in ball possession, but in transition we were very sloppy. I think we could have made 2-3 goals more. Di Kediri, Persik bersiap menggebrak lewat launching team dan laga lawan Asian Warriors. Tapi yang jadi misteri adalah siapa pemilik nomor 9 dan 10, angka sakral tapi juga penuh tekanan. Vergonzi dan Zivalente pergi, tinggalkan kursi panas itu kosong. 3 pemain asing baru datang, tapi siapa yang cukup berani memakainya? Siapa yang cukup kuat menanggung simbol kejayaan itu? Ada Sylvain Atieda, striker asal Prancis, mungkin dia pegang nomor 9. Tapi sejarah berkata keras, nomor itu sering gagal bersinar. Angka 10 mungkin jadi rebutan Telmo dan Pedro dari Portugal. Mitos mengintai. Kutukan masih menghantui. Di balik acara megah dan tiket murah, Persik tengah berperang dengan bayangan masa lalu. Mampukah Makan Putih menghapus kutukan itu? Bali United memilih jalan sunyi. Latihan tertutup, strategi baru dari pelatih Belanda Johnny Johnson. Baru 2 uji coba internal digelar. Tapi belum uji nyali sesungguhnya. Rencana uji tanding lawan Bayangkara dan Deltras sedang disusun. Tapi kenapa semuanya serba diam-diam? Ada apa di balik eksklusivitas ini? Apakah ada ketidaksiapan yang sengaja disembunyikan? Johnson bilang puas dengan gaya bermain tim. Tapi fokus pemain masih jadi catatan merah. Cedera ringan hantui Ricky Fajrin dan M. Rahmat. Tito masih absen panjang. Bali United seperti menahan napas. Bangun kekuatan dalam diam, tapi tekanan dari luar sudah datang. Apakah strategi ini akan berbuah kejutan, atau malah tersembunyi bahaya di balik sunyi? PSBS Biak seperti bergerak dalam bayangan, belum umumkan pemain. Tapi bocoran staf pelatih sudah viral. Ada Divaldo Alves dan Antonio Claudio muncul dalam foto bersama legenda Errol Iba. Banyak yang bilang PSBS sedang bangun Persik versi Papua. Tapi kenapa mereka pindah ke Sleman? Bukan bertahan di tanah sendiri. Ada apa sebenarnya dengan manajemen PSBS? Errol Iba curhat bersyukur selamat dari konflik internal PSBS, tapi justru dari situ kita lihat betapa kerasnya dunia Super League. Klub tak hanya bertarung di lapangan, tapi juga di ruang rapat dan konflik identitas. Apakah PSBS dengan wajah baru siap bersaing? Atau hanya jadi panggung reuni mantan-mantan macan putih? Ini teka-teki yang masih diselimuti awan tebal. Persebaya tampil beda. Kali ini penuh aroma Balkan. 4 pemain asing dari kawasan ex-Yugoslavia hadir. Risto, Dimov, Tumbas, dan Milas. Milas bilang adaptasi terasa mudah karena bahasa dan budaya mereka mirip. Sejak latihan, kekompakan langsung terasa. Bajul ijo kini seperti mini Serbia di Surabaya. Unik, berani. Tapi efektifkah racikan Eropa Tenggara ini? Persebaya biasa diisi pemain Amerika Latin.
Tapi kini berubah total. Mila senang disambut hangat, tapi ujian sesungguhnya adalah laga lawan PSS Sleman. Di Stadion Gelora Bung Tomo, 4 pemain Balkan ini akan diuji langsung oleh mata bonek. Apakah chemistry mereka cukup kuat? Atau justru hanya sesaat sebelum badai kompetisi sesungguhnya datang menyapu? 5 klub, 5 cerita, 1 kompetisi. Super League 2025-2026 mendekat seperti badai. Siapa yang bersinar? Siapa yang tumbang? Bahkan sebelum kick-off, PSIM membangun dari Eropa. Persik cari simbol baru. Bali United menahan napas. PSBS dalam bayang-bayang, Persebaya dan Balkan bersatu. Tapi sepak bola tak kenal naskah pasti. Siapa jagoan kalian?